Nah, ya, udah belum? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sistem Informasi UIN Jakarta semester 4 di kelas 4B. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pemanfaatan jaringan sosial dalam aplikasi bisnis dan permasalahan etika. Di slide di presentasi kali ini kita akan membahas berbagai macam etika-etika yang salah atau jaringan dan juga jaringan sosial dalam aplikasi bisnis ini. Oke, jadi isi presentasi pada presentasi kami kali ini itu ada berbagai macam modul atau materi. Yang pertama kami akan membahas pendahuluan dari presentasi kali ini. Kita akan membahas dasar-dasarnya gitu. Lalu yang kedua ada pembahasan. Nah, di sini kami akan membahas apa sih yang terjadi pada saat ini di dunia ini gitu tentang etika dan juga penggunaan jaringan sosial. Lalu yang ketiga itu adalah penutup. Di sini kami mungkin akan melakukan penutup dan juga memberikan apa yang kami dapatkan dan juga kesimpulan-kesimpulan apa saja yang kami dapat dari penelitian tentang etika dan penggunaan jaringan sosial di Indonesia ini gitu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Di daftar pustaka itu terdapat apa aja sih atau siapa saja orang-orang yang kita kutip kata-katanya atau ucapannya gitu. Nah, di sini kami di kelompok 7 ini kami mempunyai 4 anggota. Yang pertama ada dari Atalah Afif dengan NIM 11222930000044. Lalu yang kedua ada Anissa Tasya dengan NIM 11222930000048. Lalu yang ketiga adalah Muhammad Ulil dengan nomor NIM 11222930000050. Dan yang terakhir adalah Akmal Fahmi dengan NIM 1122293000000110. Di sini kami akan melakukan apa ya? Memberikan tugas dari mata kuliah FT oleh Bu Evi gitu. Semoga suka. Lalu ada pendahuluan. Pendahuluan atau awalan ini adalah tentang jaringan sosial ini akan saya jelaskan mulai dari sekarang. Jejaring sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern gitu. Nah, platform seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, dan juga TikTok ini telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan bisnis. Contohnya di Facebook untuk bisnis itu ada namanya marketplace, itu orang-orang seperti pasar lah, pasar tetapi online. Mereka melakukan appointment di mana tempat untuk bertemunya dan melakukan transaksi di tempat itu. Lalu di Twitter bisnis itu bisa dilakukan dengan ada namanya dengan hashtag cuan gitu. Nah, di situ kita bisa mencari atau membeli ataupun menjual aplikasi-aplikasi berbayar dengan harga yang relatif lebih rendah dari pasar seperti Netflix atau dan berbagai macam platform online lainnya. Di LinkedIn ini kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan fokus kepada pekerjaan atau menambahkan value dari diri kita gitu. Boleh itu uh, soft skill ataupun hard skill-nya. Di Instagram kita bisa melakukan interaksi dengan berbagi apa aja yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan gitu. Seperti misalnya kita lagi di taman safari atau lagi di pantai gitu. Dan juga TikTok. TikTok ini mirip seperti Instagram, tetapi mungkin perbedaannya itu ada di segi konten. TikTok itu memberikan apa aja tentang khasiat atau nasihat dan lain-lain. Nah, dengan penggunaan yang mencapai miliaran orang, jejaring sosial ini tidak hanya menjadi alat untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mempromosikan bisnis, membangun merek, dan juga dengan luas. Tuh. Nah, di sini
ya kan dengan mencapai miliaran orang gitu, jadi kita bisa merich tidak lebih banyak orang daripada yang ada di dunia nyata gitu. Karena mungkin kita di dunia nyata hanya bisa bertemu hanya di Indonesia atau bahkan hanya di DKI Jakarta saja atau di Pulau Jawa gitu. Tetapi kalau di platform online kita bisa merich orang-orang yang dari luar daerah maupun dari luar negeri gitu. Nah, selanjutnya itu adalah latar belakang. Nah, jejaring sosial ini didefinisikan sebagai platform digital yang memungkinkan individu atau organisasi untuk saling terhubung, berbagi informasi, dan berinteraksi. Dalam konteks bisnis, jejaring sosial digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pemasaran, branding komunikasi, layanan pelanggan, dan juga rekrutmen. Pengguna jejaring sosial yang efektif dapat meningkatkan visibilitas perusahaan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Yang telah saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya, ada sangat banyak manfaat jejaring sosial yang bisa kita gunakan, yaitu dalam beberapa konteks juga, ada dalam konteks bisnis, seperti menyebarkan atau meluaskan jejaring dari orang-orang yang ingin tahu perusahaan kita gitu. Misalnya kita memberikan iklan di Facebook, di Meta, atau di Twitter, itu bisa menggapai orang-orang yang di luar jangkauan kita gitu. Dengan kita berhubungan dengan pihak ketiga, bisa Google Ads atau yang lainnya. Dan juga jejaring sosial ini bisa memberikan rekrutmen seperti tadi LinkedIn. Nah, dari LinkedIn itu kita akan memberikan apa sih loker-loker atau lowongan kerja yang diperlukan bagi perusahaan kita untuk diserahkan atau diinformasikan kepada yang sedang mencari loker itu gitu. Ada juga memperkuat hubungan dengan pelanggan. Nah, memperkuat hubungan pelanggan ini bisa dijelaskan seperti adanya review di Shopee. Di Shopee itu juga termasuk jaring sosial sekarang. Kenapa? Karena di Shopee itu kita sekarang bisa menjelaskan atau sedang bisa membagikan lah konten-konten yang termasuk dalam aktivitas kita tuh. Jadi dengan pelanggan dengan yang toko itu bisa saling erat. Misalnya kita sedang membeli barang atau ya membeli barang lalu kita memberikan review baik itu positif atau tidak positif. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Di presentasi atau di penelitian kami kali ini, kami memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja elemen penting dari jejaring sosial yang berkontribusi dalam aplikasi bisnis. Nah, jadi yang di rumusan masalah pertama ini kita akan mencari tahu apa aja sih elemen penting gitu yang bisa mengganggu ataupun bisa membantu kita dalam berkontribusi dalam aplikasi bisnis. Lalu yang kedua, apa saja manfaat jejaring sosial dalam konteks bisnis? Kita akan mencari tahu beberapa macam manfaat yang dapat ambil dari jaringan sosial ini untuk kita masukkan atau kita implementasikan di dalam bisnis kita. Lalu yang ketiga itu adalah tantangan dan permasalahan etika apa yang muncul dari penggunaan jaring sosial. Nah, di jaring sosial ini kita tahu tidak hanya ada keuntungan atau kelebihan, tetapi juga ada permasalahan. Dan yang fokus kami bahas di sini adalah permasalahan etika dengan berbagai macam banyak budaya, karena orang-orang di jejaring sosial ini sangat banyak sampai miliaran. Mungkin ada perbedaan budaya yang membuat adanya permasalahan etika yang terjadi. Tuh, jadi kita rumusan masalah yang ketiga ini akan mencari tentang itu gitu. Lalu yang keempat adalah bagaimana strategi dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan etika tersebut. Nah, jadi apa sih strategi mitigasi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan etika tersebut? Setelah kita mendapat ada penyelewengan atau permasalahan etika, kita harus mencari cara bagaimanakah penyelewengan atau permasalahan etika itu dapat diubah atau kita bahkan melakukan langkah preventif gitu. Jadi gitu. Lanjut. Nah, lalu ada tujuan. Nah, yang pertama, tujuan kita itulah yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis elemen penting dari jejaring sosial yang berkontribusi dalam aplikasi bisnis.
Yang kedua, menjelaskan manfaat penggunaan jejaring sosial dalam bisnis. Nah, menjelaskan manfaat penggunaan jejaring sosial menjelaskan manfaat penggunaan jejaring sosial dalam bisnis ini cukup banyak. Jadi kita akan memberikan mungkin di tujuan nanti yang akan dibahas di selanjutnya akan kita hanya fokus dalam beberapa poin saja. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan permasalahan etika yang timbul dari penggunaan jejaring sosial. Nanti setelah kita mendapatkan hasil, kita akan mendapatkan apakah tujuan kita di poin ketiga ini berhasil atau kita dapatkan kegagalan gitu. Apakah kita dapat mengidentifikasi atau tidak, nanti akan dijelaskan di bagian hasil. Lalu selanjutnya ada menyajikan strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan etika tersebut. Dari banyaknya permasalahan etika atau penyelewengan etika ini, kita akan menyajikan strategi apa saja yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita langkah preventifnya yang bisa kita lakukan untuk untuk melakukan strategi mitigasi agar permasalahan etika tersebut dapat terselesaikan. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dalam penggunaan jejaring sosial. Setelah kita melakukan eh, penganalisis apa saja sih cara melakukan langkah preventif atau penyelesaian masalah etika ini, kita akan meningkatkan kesadaran kayak memberikan apa ya, wejangan lah atau saran tentang pentingnya etika dalam penggunaan jejaring sosial gitu. Next. Ya, silakan. Ya, yang selanjutnya itu ada pembahasan. Jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 topik utama yang paling penting di pembahasan kali ini, yaitu yang pertama ada jaringan sosial dalam bisnis, terus yang kedua ada permasalahan etika, dan selanjutnya itu ada solusi dan rekomendasi. Boleh di next? Oke, yang pertama itu ada jaringan sosial dalam bisnis. Jadi jaringan sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari individu atau organisasi. Individu itu kayak perorangan, sedangkan organisasi itu adalah kumpulan individu. Nah, organisasi itu kumpulan individu yang saling terhubung melalui berbagai hubungan seperti persahabatan atau minat bersama. Jadi di jaringan sosial ini tuh bisa bikin orang-orang yang dekat maupun jauh itu saling terhubung. Dalam bisnis, jaringan sosial itu juga digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Misalnya membangun hubungan profesional, contohnya kayak uh, jual beli dalam jaringan sosial, terus dan memperluas jangkauan pasar. Jadi jejaring sosial ini juga bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk pada e-commerce. Terus interaksi dan komunikasi melalui platform digital ini memungkinkan bisnis untuk tetap terhubung dengan audiens mereka secara efektif. Boleh next? Nah, yang selanjutnya ini ada macam-macam dari kegunaan jaringan sosial. Yang pertama itu ada pemasaran dan branding. Jadi pemasaran dan branding ini tuh bisa membantu dalam promosi produk. Jadi jaringan sosial membantu dalam mempromosikan produk kepada audiens menjadi lebih luas. Ini tuh bisa melibatkan pembuatan konten yang menarik untuk menarik perhatian pengguna dan meningkatkan visibilitas produk. Terus membangun merek. Membangun merek ini dengan memanfaatkan itu dapat membangun dan memperkuat citra merek mereka melalui konten konsisten dan interaksi dengan pelanggan. Terus yang selanjutnya itu ada komunikasi internal dan eksternal. Maksudnya itu kalau komunikasi internal, jaringan sosial ini dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara anggota tim di dalam perusahaan, seperti melalui grup chat, forum diskusi, atau platform kolaborasi. Terus kalau misalkan komunikasi eksternal itu jaringan sosial itu dapat mempermudah komunikasi dengan pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk merespon pertanyaan, keluhan, atau umpan balik dari pelanggan dengan cepat.
Nah, yang selanjutnya itu ada layanan pelanggan. Maksudnya layanan pelanggan ini kita tuh bisa menyediakan platform untuk tanggapan dan dukungan pelanggan. Maksudnya itu jaringan sosial dapat menyediakan platform untuk memberikan tanggapan dan dukungan kepada pelanggan, membantu menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, penggunaan jaringan sosial itu ada networking dan recruitment. Maksudnya, networking dan recruitment ini kita bisa memperluas jaringan secara profesional. Melalui jaringan sosial, profesional dapat terhubung dengan orang lain di industri mereka, memperluas jaringan mereka, dan berbagi pengetahuan. Mencari kandidat profesional. Maksudnya mencari kandidat profesional itu perusahaan dapat menggunakan jaringan sosial untuk mencari dan merekrut kandidat yang berpotensi dan memanfaatkan platform seperti LinkedIn untuk menemukan dan mendekati talenta baru. Nah, yang terakhir itu penggunaan jaringan sosial ada analisis pasar. Maksudnya analisis pasar itu mengumpulkan data dan umpan balik untuk analisis pasar. Jadi itu jaringan sosial bisa digunakan untuk mengumpulkan data dan umpan balik dari pelanggan yang kemudian dapat dianalisis untuk memahami tren pasar, preferensi pelanggan, dan menginformasikan strategi bisnis. So, di next. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi jaringan sosial. Jadi di sini ada jaringan sosial yang dapat diaplikasikan. Yang pertama itu kayak Facebook. Facebook itu dapat menjadi platform yang efektif untuk pemasaran. Jadi Facebook menjadi platform yang sangat efektif untuk pemasaran karena basis pengguna yang luas dan berbagai alat pemasaran yang ditawarkan seperti iklan, ada iklan berbayar, terus ada grup, dan halaman bisnis. Facebook juga dapat berinteraksi dengan pelanggan. Jadi Facebook itu memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan melalui postingan, komentar, dan pesan langsung, sehingga meningkatkan keterlibatan dan responsif terhadap umpan balik pengguna. Nah, yang kedua itu ada dari aplikasi jaringan sosial itu ada LinkedIn. Jadi dari LinkedIn itu kita bisa mendapatkan koneksi profesional. Jadi LinkedIn itu digunakan untuk membangun koneksi secara profesional, baik itu dengan rekan kerja, mitra bisnis, dan klien. Platform LinkedIn ini juga sangat berguna untuk memperluas jaringan profesional. Nah, di LinkedIn itu juga kita bisa melakukan rekrutmen. Jadi LinkedIn itu punya suatu fitur yang kuat untuk proses rekrutmen. Jadi di LinkedIn kita memungkinkan perusahaan untuk menemukan dan mendekati calon karyawan yang berpotensi. Aplikasi yang ketiga itu ada Instagram dan TikTok. Jadi Instagram dan TikTok ini fokusnya pada konten visual dan video. Kedua platform ini, Instagram dan TikTok, ini fokus pada konten visual dan video yang sangat efektif untuk branding dan promosi produk. Instagram menggunakan foto dan video pendek, sedangkan TikTok berfokus pada video pendek yang kreatif dan menghibur. Terus Instagram dan TikTok ini juga efektif untuk branding dengan fitur Instagram Stories, IGTV, Reels, dan TikTok Challenge. Perusahaan dapat menciptakan konten yang menarik dan mudah dibagikan untuk membangun kesadaran merek. Selanjutnya ada Twitter. Twitter ini juga digunakan untuk komunikasi cepat dan layanan pelanggan. Jadi Twitter itu komunikasi cepat digunakan untuk komunikasi secara real time, memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan pesan singkat, pengumuman, dan tanggapan cepat terhadap pelanggan. Kalau layanan pelanggan itu Twitter dapat digunakan untuk layanan pelanggan karena kecepatan dan kemudahan interaksi melalui tweet dan direct message. Next. Yang selanjutnya itu ada permasalahan etika dalam penggunaan jaringan sosial. Jadi meskipun jejaring sosial memiliki banyak manfaat dalam bisnis, penggunaannya juga menimbulkan berbagai permasalahan etika seperti ada privasi dan keamanan data, penyalahgunaan informasi, penipuan dan hoax, terus dan dampak sosial dan psikologis. Next. Nah, yang pertama ini ada privacy dan keamanan. Jadi, privacy dan keamanan itu salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan jaring sosial
adalah privacy dan keamanan data. Banyak perusahaan mengumpulkan data pribadi pengguna untuk berbagai keperluan. Jadi pengumpulan data pribadi itu banyak perusahaan menggunakan jejaring sosial untuk mengumpulkan data pribadi pengguna. Data ini tuh dikumpulkan untuk berbagai keperluan seperti pemasaran yang lebih tepat sasaran dan analisis pasar. Terus ada pemasaran dan analisis pasar. Tadi data dikumpulkan digunakan untuk memahami preferensi dan perilaku pengguna. Namun ini tuh menimbulkan kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat merugikan pengguna. Kebocoran data ini tuh jadi data dikumpulkan dan disimpan. Terus kemudian data itu tuh digunakan secara tidak etis gitu. Jadi data-data ini tuh dilakukan bisa berupa pencurian identitas, penipuan, kegiatan lain yang melanggar privasi pengguna. Terus adapun dampak dari privasi dan keamanan pada pengguna, jadi ketika data pribadi pengguna bocor atau disalahgunakan, hal ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pengguna. Kerugian ini bisa berupa kehilangan kepercayaan, kerusakan reputasi, atau kerugian finansial. Sorry, the next. Next. Nah, selanjutnya ada penyalahgunaan informasi. Jadi di penyalahgunaan informasi yang dibagikan di jaring sosial dapat dengan mudah disalahgunakan. Penyebaran informasi palsu atau hoax dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan kebingungan di kalangan pelanggan. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan adalah akurat dan dapat dipercaya. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penipuan dan hoaks. Nah, di sini jejaring sosial ini seringkali digunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan dan menyebarkan hoaks. Penipuan bisa berupa phishing, penawaran palsu, atau informasi yang menyesatkan dan nantinya bertujuan untuk merugikan pengguna. Nah, beberapa contoh dari penipuan dan hoax ini seperti misalnya nih seorang karyawan yang udah nggak puas dengan manajemen perusahaan dan menyebarkan hoax tentang adanya perubahan besar dan kebijakan perusahaan yang nantinya mengakibatkan pemutusan hubungan kerja massal. Karyawan ini menyebarkan informasi palsu melalui email anonim dan media sosial internal perusahaan. Dia menggunakan bahasa yang menyakitkan dan menyertakan sumber internal untuk membuat hoax terlihat semakin keasliannya. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadi kegelisahan dan penurunan moral di kalangan karyawan, penurunan produktivitas karena kekhawatiran atau akan keamanan pekerjaan, serta di gangguan operasional karena manajemen harus mengatasi dan mengklarifikasi hoax tersebut. Nah, maka dari itu penting bagi perusahaan untuk memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah dan menangani masalah ini. Next. Oke, selanjutnya adalah dampak sosial dan psikologis, di mana pengguna jejaring sosial itu yang menggunakan jejaring sosial secara berlebihan, kadang bisa berdampak negatif pada kesehatan mental pengguna. Seperti apapun itu, apapun yang berlebihan itu bakal nggak baik untuk bagi kehidupan kita, termasuk jejaring sosial. Nah, ketergantungan pada jejaring sosial dapat mengurangi produktivitas dan mengganggu kehidupan sosial pengguna. Selain itu, tekanan sosial yang ditimbulkan oleh jejaring sosial dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Nah, penggunaan jejaring sosial yang berlebihan itu dapat contoh dari dampak negatifnya seperti menyebabkan perasaan yang cemas, depresi, dan rendah diri karena pengguna sering membandingkan diri mereka dengan kehidupan yang tampak sempurna dari orang lain di platform-platform sosial media tersebut. Waktu yang dihabiskan itu untuk menggulir beranda di media sosial dapat mengurangi produktivitas mereka karena pengguna mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting dan pekerjaan sehari-hari dan membuat ketergantungan yang mengganggu kehidupan sosial di dunia nyata karena mereka lebih memilih berinteraksi secara virtual daripada bertemu langsung dengan teman keluarga sehingga hubungan interpersonal antar pengguna itu menjadi kurang mendalam dan bermakna. Next. Nah,
selanjutnya adalah identitas palsu, di mana penyalahgunaan identitas di jejaring sosial adalah masalah yang serius. Pengguna dapat membuat profil palsu untuk menipu orang lain dan melakukan aktivitas ilegal aktivitas ilegal. Contohnya dalam perusahaan, di mana misalnya nih dari seorang karyawan di bagian pengadaan barang di sebuah perusahaan melakukan penipuan dan mengirimkan faktur palsu. Dia mendirikan perusahaan fiktif yang seolah-olah menjadi pemasok resmi perusahaan tempat dia bekerja. Dengan menggunakan identitas palsu, dia memasukkan perusahaan fiktif tersebut ke dalam daftar pemasok resmi dan juga dia membuat pesanan palsu untuk barang yang tidak pernah ada dan mengirimkan faktur palsu tersebut ke Departemen Keuangan. Nah, karena kelemahan dalam proses verifikasi di sebuah perusahaan ini, faktur tersebut berhasil dibayarkan dan dana diterima di rekening bank perusahaan fiktif tersebut. Akibatnya, sebuah perusahaan ini mengalami kerugian finansial yang signifikan dan menghadapi potensi tindakan hukum terhadap karyawan yang terlibat. Maka penting bagi platform jejaring sosial untuk perusahaan untuk memiliki sistem verifikasi identitas yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan ini. Next. Nah, ini adalah salah satu juga ada kasus identitas palsu di luar perusahaan, di mana ada seseorang terdakwa di mana dia memasukkan identitas buku nikah dia menjadi sebagai duda di Semarang dan tanpa mengucapkan alamat ucap akad nikah. Terdakwa menggunakan buku nikah palsu untuk tinggal bersama saksi dan meninggalkan istri sahnya, di mana itu merugikan hak istri sah. Dan putusan yang diberikan adalah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menggunakan akta otentik palsu di pasal 264 ayat 2 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan. Oke, selanjutnya adalah cyberbullying dan pelecehan. Di mana cyberbullying dan pelecehan di jaring sosial adalah masalah yang semakin meningkat. Korban cyberbullying dapat mengalami tekanan psikologis yang signifikan. Nah, contoh dari cyberbullying ini ada banyak. Seperti contohnya adalah pesan menghina, di mana dia mengirimkan pesan atau pesan teks atau email yang berisi kata-kata kasar, ancaman, atau penghinaan. Lalu di perusahaan sendiri, contohnya adalah penyebaran rumor, di mana dia menyebarkan desas-desus atau informasi palsu tentang seseorang di media sosial. Lalu ada pencemaran nama baik, di mana mengunggah foto atau video yang memalukan atau merugikan reputasi dari seseorang. Nah, dampak dari cyberbullying sendiri adalah menyebabkan penurunan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan bahkan mendorong pikiran untuk bunuh diri. Lalu ada korban cyberbullying seringkali mengalami penurunan prestasi akademik karena gangguan emosional. Nah, next. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari kasus cyberbullying, di mana Amanda Todd adalah remaja Kanada yang menjadi korban cyberbullying dan pelecehan setelah foto pribadinya disebarkan secara online tanpa izin. Pada usia 12 tahun, Amanda menunjukkan bagian tubuhnya melalui webcam kepada seseorang. Setahun kemudian, pelaku memeras dengan foto tersebut dan menyebarkannya. Ketika Amanda menolak, Amanda mengalami penghinaan dan pelecehan di sekolah dan online yang menyebabkan depresi berat, kecemasan, PTSD, dan beberapa kali mencoba bunuh diri. Pada 7 September 2012, Amanda mengunggah video YouTube berjudul My Story, Struggling But Bully Suicide Self-Harm, yang menceritakan penderitaannya. Sayangnya pada 10 Oktober 2012, Amanda mengakhiri hidupnya. Kematian Amanda meningkatkan kesadaran internasional tentang bahaya cyberbullying dan mendorong tindakan lebih keras terhadap pelaku pelecehan online. Next. Nah, ini adalah edukasi dan kesadaran pengguna. Ini penting bagi pengguna untuk memahami resiko dan tanggung jawab mereka dalam menggunakan jejaring sosial. Program edukasi dan literasi digital dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang etika digital dan cara mengelola informasi pribadi dengan aman. Beberapa contoh dari edukasi dan kesadaran edukasi yang dapat membantu adalah mengadakan seminar dan workshop yang membahas tentang keamanan cyber, privasi data,
dan dampak kesehatan mental dari pengguna media sosial yang berlebihan. Selain itu, mungkin kampanye kesadaran di media sosial yang mempromosikan penggunaan teknologi secara bijak dan tata cara mengatur waktu layar dan mengenali tanda-tanda ketergantungan digital. Next. Yang selanjutnya adalah kebijakan dan regulasi. Untuk mengatasi permasalahan etika, penting untuk memiliki kebijakan privasi yang ketat dan regulasi yang jelas. Perusahaan harus mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan bahwa data pengguna dilindungi dengan baik. Implementasi kebijakan dan regulasi yang efektif dapat membantu mengurangi resiko penyalahgunaan data. Misalnya, perusahaan teknologi dapat menerapkan kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pengguna. Regulasi dari pemerintah juga bisa mencakup undang-undang perlindungan data yang mengharuskan perusahaan untuk transparan tentang bagaimana mereka mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan data pengguna. Next. Selanjutnya akan dibalas oleh teman saya. Selanjutnya ada teknologi pengamanan. Di sini tentang inovasi teknologi pengamanan diperlukan untuk melindungi data pengguna dan mencegah serangan cyber. Perusahaan perlu berinvestasi dalam teknologi pengaman yang canggih, seperti enkripsi data dan sistem deteksi ancaman, untuk memastikan bahwa platform mereka aman untuk digunakan. Nah, di sini kami mencantumkan solusi dan rekomendasi. Yang pertama adalah solusi terkait kebijakan privasi yang ketat. Implementasi kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pengguna akan memastikan kepatuhan terhadap regulasi sesuai dengan GDPR yang disusun oleh Uni Eropa. Kemudian ada edukasi dan literasi digital, mengadakan program edukasi untuk meningkatkan literasi digital yang kesadaran tentang pentingnya etika dalam menggunakan jejaring sosial, terkhusus untuk karyawan perusahaan. Kemudian solusi yang selanjutnya ada regulasi dan pengawasan ketat, mematuhi regulasi yang berlaku dan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas di jejaring sosial untuk mencegah penyalahgunaan. Next. Lalu kemudian ada dukungan kesehatan mental, yang mana perusahaan perlu untuk menyediakan dukungan untuk kesehatan mental pengguna yang mungkin terkena dampak negatif dari penggunaan jejaring sosial, terlebih pada negara Indonesia yang memiliki banyak kesehatan mental yang tidak sehat. Lalu ada pengelolaan waktu yang baik. Di sini perlu untuk mengedukasi pengguna user dari sosial tentang pentingnya pengelolaan waktu yang baik agar mereka tidak ketergantungan pada jejaring sosial sehingga waktu mereka habis untuk membuka sosial. Jadi di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah jejaring sosial memiliki peran penting dalam bisnis modern, namun juga menimbulkan berbagai tantangan etika. Maka penting bagi perusahaan untuk mengatasi tantangan ini melalui kebijakan yang ketat, inovasi, dan teknologi pengamanan yang canggih. Kesadaran dan tanggung jawab dalam penggunaan jejaring sosial adalah kunci untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Kemudian di sini ada saran yang kami cantumkan. Yang pertama adalah terapkan kebijakan privasi yang jelas dan transparan. Berikan kontrol penuh atas informasi pribadi kepada pengguna. Kemudian ada edukasi tentang literasi digital dan etika digital melalui program pelatihan untuk mengelola informasi pribadi dengan aman. Yang kemudian ada penegakan regulasi yang ketat untuk mengawasi aktivitas jaring sosial dengan kerjasama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan organisasi non-profit. Melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan praktik yang ada. Kita menyesuaikan berdasarkan feedback pengguna dan pengembangan teknologi. Di sini ada daftar pustaka yang mana terdapat sumber-sumber yang kami kutip untuk menyusun PPT ini, yang berjumlah ada 10 yang tercantum di sini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa isi di kolom komentar di bawah ini. Mungkin cukup sekian dari kami presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.